Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke, ya, para subscriber gue ataupun yang lagi nonton video ini, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yang lagi nggak sehat ataupun sakit, gue doain cepet sehat. Yang lagi bokeh, gue doain cepet gajian dan cepet banyak duitnya teman-temannya. Dan sekarang lagi weekend, kalian harus enjoy weekend kalian dan have a nice day teman-temannya. Nah, jadi di video kali ini sebenarnya gue cuma bikin video santai doang. Gue cuma pengen sedikit sharing ke kalian karena beberapa saat belakangan ini gue nemuin beberapa hal yang lumayan menggelitik hati gue dan menjadi topik utama di video kali ini teman-temannya, yaitu tentang iPhone itu kalian pakai untuk fungsi atau gengsi. Nah, ini dari pengalaman gue pribadi dengan orang-orang terdekat gue, jadi gue akan share ke kalian teman-temannya. Nah, jadi di tangan gue ini adalah iPhone 8 kelahiran tahun 2017 September nanti, berarti dia udah 7 tahun umurnya teman-temannya. Nah, jadi ini adalah iPhone 8, kemudian yang lagi ngerekam ini adalah iPhone 13 dan juga iPhone 15 Pro yang dipakai oleh ibu bos. Jadi sebenarnya gue tuh pengen nyoba iPhone 15 Pro. Jadi setelah gue beli, gue tanya ke ibu bos, lu mau pakai iPhone 15 Pro nggak? Karena kan ibu bos suka banget dengan iPhone 13 dengan warna Alpine Green. Karena warna hijau itu adalah favorit dia teman-temannya. Nah, untuk iPhone 13-nya pun ini kita beli resmi di iBox teman-temannya. Dan untuk garansinya masih aktif sampai 4 Agustus 2024 ini. Jadi so far teman-temannya untuk iPhone 13 gue ini itu masih bagus banget. Jadi akhirnya ibu bos memilih untuk pakai iPhone 15 Pro, gue pun ngalah ke dia dan dia pakai 15 Pro. Akhirnya gue pun take iPhone 13 ini untuk gue pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelumnya gue pakai iPhone 11 Pro, kemudian upgrade ke iPhone 13 ini teman-temannya. Nah, setelah gue pakai iPhone 13 ini sebenarnya nggak ada masalah sama sekali, semuanya lancar aja dan gue puas banget. Dari 1 sampai 10 gue bisa bilang untuk iPhone 13 gue ini gue kasih nilai 9 ya. Kalau untuk isu green screen-nya, for your information, sampai detik ini tidak ada sama sekali dengan yang namanya isu green screen teman-temannya. So far so good, aman, karena panel gue ini gue sempat cek di Trio Tools itu menggunakan panel Samsung guys ya. Nah, kemudian sampai pada akhirnya jodoh mempertemukan gue dengan yang namanya iPhone 8 ini. Jadi sebenarnya iPhone 8 ini sesuai dengan preferensi yang gue suka, yaitu iPhone dengan bentuk yang stylish dan minimalis seperti ini. Bisa dioperasikan dengan satu jari, bisa gue bawa kemana-mana. Dari sisi kameranya gue cuma suka satu kamera doang karena gue nggak suka banyak kamera. Sebenarnya sejujurnya gue cuma suka satu lensa doang, menurut gue lebih keren aja. Bentuknya simple dan masih menggunakan Touch ID karena gue pecinta Touch ID dibandingkan dengan Face ID teman-temannya. Nah, kemudian kalau untuk iPhone 8 ini juga itu sebenarnya ada kandidat lainnya, yaitu SE 2020. Tapi dengan harga yang sama gue bisa dapetin dengan storage yang lebih besar, yaitu di angka 256GB. That's why gue ngambil iPhone 8 ini dibandingkan dengan SE 2020 teman-temannya, karena storage-nya lebih gede 2 kali lipat guys ya. Nah, sehari-hari gue tuh cuma pakai buat WhatsApp, TikTok, kemudian Instagram, Facebook. Kalau ngedit-ngedit yang berat juga kadang-kadang gue pakai iPhone 8 ini, kadang-kadang gue pakai iPhone 13 gue teman-temannya. Jadi sebenarnya di sini gue tuh pengen sharing ke kalian karena beberapa saat belakangan ini gue tuh banyak nemuin banget bahwa orang-orang di sekitar gue yang gue kenal bahkan mereka tuh nggak tahu tentang iPhone dengan detail. Jadi sesuai dengan topik video ini, yaitu kalian pakai iPhone itu buat fungsi atau gengsi. Nah, di sini gue pengen sharing teman-teman. Jadi orang-orang yang gue kenal itu mereka pakai iPhone 14 Pro, mereka pakai iPhone 15 Plus, iPhone 15 ya, dari relasi-relasi yang gue kenal. Bahkan mereka case-nya itu juga mahal-mahal teman-teman. Pas gue tanya harganya berapa, case-nya 500.000, 600.000. Tapi yang gue notice adalah pas gue minta kirim file, mereka tuh nggak tahu dengan fitur yang namanya AirDrop. Mereka tahu AirDrop, tapi mereka nggak tahu cara pengoperasian dan pengirimannya tuh gimana teman-temannya. Jadi hal ini tentunya menggelitik gue secara pribadi. Jadi fungsi yang paling dasar pun untuk AirDrop mereka nggak tahu, itu sayang banget sih menurut gue secara pribadi teman-temannya. Kemudian yang gue notice juga adalah mereka nggak pernah sama sekali menggunakan iMessage, dan mereka bertanya ya, sebagian orang ini iMessage itu apa sih, tanya ke gue, dan gue jelasin iMessage itu seperti ini, dan lu juga sebenarnya bisa video call dengan sesama pengguna iPhone dengan menggunakan FaceTime. Oh, FaceTime tahu, tapi cara pakainya gimana, untuk nelponnya gimana. Jadi gue notice temen-temennya dari AirDrop, kemudian dari iMessage, FaceTime, mereka tuh juga kayak bingung sendiri gimana sih cara pakainya yang bener tuh gimana, karena kita nggak familiar atau kurang familiar. Nah, itu yang ingin gue share ke kalian temen-temennya. Kemudian tentang NFC temen-temennya, tentang NFC juga mereka bertanya ke gue, itu udah bisa NFC kok, lu bisa top up kartu elektronik money lu gini dan gini. Gue jelasin dan mereka pun kayak wow,
Beneran, iya, dan itu bisa kok. Bahkan di iPhone 8 gue ini juga bisa, gue bilang gitu temen-temen. Dan mereka kayak kaget gitu. Jadi wah, gue baru tahu sih, selama ini gue cuma pakai buat WhatsApp, telepon, sama video call lewat di WA itu aja sih, atau transfer di iPhone gue. Nah, jadi di sini temen-temennya, kalau gue lebih mentingin gengsi, gue nggak bakal untuk take iPhone 8 ini sebagai iPhone untuk pekerjaan gue sehari-hari. Gue lebih prefer untuk pakai 15 Pro dong temen-temennya. Gak mau gue ngelas sama ibu bos kalau kita mikirin gengsi. Tapi gue secara pribadi memang menekankan ke kalian, beli sesuatu itu memang harus ada fungsinya. Gengsinya itu menyusul teman-temannya. Selama fungsinya itu terpenuhi, kalian tahu dan bisa kalian gunakan alias berguna untuk kalian, sisi gengsinya tinggal mengikuti. Tapi kalau kalian beli iPhone hanya sekedar untuk gengsi, gue sih sebenarnya nggak ada masalah sih. Uang kalian dan orang-orang yang gue kenal itu juga sebenarnya mampu-mampu aja teman-temannya. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau cuma sekedar buat WhatsApp, kalau cuma sekedar buat telepon atau video call di WA, Android yang 1 juta pun bisa teman-teman ya. Gue beli Android aja yang Android yang 1,3 juta, 1,4 juta, ataupun Realme yang berapa juta aja, itu juga bisa dong sebenarnya. Kalau kita mau ngomongin dari sisi fungsinya, cuma sekedar buat komunikasi dan juga video call teman-temannya. Nah, jadi di sini teman-temannya memang di masyarakat kita memang gue masih sedikit melihat bahwa iPhone itu dipandang sebagai alat untuk menaikkan gengsi. Yang menurut gue secara pribadi sebenarnya kita nggak bisa nyalain mereka karena mereka punya duit, asalkan nggak sampai bikin masalah nih ya, ngutang pinjol, pinjam duit, ditagih-tagih karena cuma pengen beli iPhone yang harganya selangit teman-temannya. Jadi di sini gue tuh pengen tanya ke kalian, buat kalian yang pakai iPhone, coba share di kolom komentar, kalian pakai iPhone itu jujur buat gengsi atau buat fungsi teman-temannya. Kalau gue jujur, gue pengen fungsinya terpenuhi baru gengsinya mengikuti. Gue bangga teman-teman pakai iPhone 8 ini, walaupun kalian pakai iPhone 15 Pro, 15 Pro, 15 Pro Max, gue nggak masalah. Karena bagi gue secara pribadi, apa yang gue punya itu adalah yang terbaik buat gue, dan gue selalu mencintai apa yang gue punya. Jadi di video kali ini gue cuma pengen sharing doang bahwa memang masih banyak juga ya di luar sana yang beli iPhone itu untuk gengsi. Kita nggak bisa menyalahkan mereka karena mereka punya duit. Tapi alangkah baiknya kalau buat kita yang duitnya pas-pasan, kita membeli sesuatu yang tepat guna sesuai dengan fungsi yang ingin kita dapatkan teman-temannya. Nah, sekian sih video gue kali ini teman-temannya. Di video gue yang santai ini gue cuma sharing sedikit ya ganjalan di hati gue aja teman-temannya. Sayang sih lu beli iPhone 20 juta tapi untuk sekedar iDrop, FaceTime, NFC, atau sekedar untuk remove background atau live text-nya kalian nggak tahu sama sekali teman-temannya. Itu aja yang bisa gue share ke kalian dan pengen gue curhatin ke kalian teman-temannya. Hak semua orang untuk beli iPhone mahal karena kalian yang punya uang, tapi kalau bisa kita maksimalin budget kita dengan fungsi yang 100% kepake teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat terus, gue doain teman-temannya. See you di next video. Bye bye.